Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yansa وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis pada sore hari ini dan kita akan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada bab tentang taharah atau bersuci. Dan masalah ini penting untuk kita ketahui karena sesuatu yang najis apabila menempel pada tubuh kita menyebabkan salat tidak sah untuk dilakukan. Apabila dia dalam kondisi kita berhadas, maka salat juga tidak sah untuk dilakukan. Maka kita perlu mengetahui tentang bersuci, dan bersuci ini ada dua macam. Yang pertama adalah bersuci min hadas, dari hadas. Orang kentut ini hadas, nah bagaimana bersucinya? Orang pipis ini hadas, nah bagaimana bersucinya? Yang kedua adalah min najas, dari najis. Misalnya tai cicak itu najis, nah bagaimana bersucinya kalau kita terkena tai cicak? Misalnya pipisnya anak, nah bagaimana bersucinya kalau kita terkena pipisnya anak? Ini adalah bab tentang bersuci. Nah pada Bulughul Maram hadis nomor 9, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala bersabda fil hirrati, tentang kucing, innaha, sesungguhnya kucing itu laysat binajas, tidak najis. Innama, sesungguhnya tiada lain, dia kucing itu minat tawafina, termasuk makhluk-makhluk yang berkeliaran alaikum, kepada kalian. Hadis dikeluarkan oleh Imam 4, disahihkan Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa sisanya kucing itu tidak najis. Misalnya kita punya minumannya kita tutup, kemudian kucing datang minum susu kita yang tidak tutupan tadi. Nah, kemudian setelah kucingnya pergi, sisa susu tadi gimana? Itu masih suci, silakan diminum. Kita punya banteng, tidak kita tutup, kemudian kucing datang dicapak bantengnya tadi sampai separuh, masih sisa separuh. Ini kan kalau dibuangkan sayang, maka silahkan dimakan, tidak ada masalah. Bahkan kita makan bareng kucing boleh. Kita punya kucing, kita minta datang bersama kita, ayo makan sama saya kucing, satu piring makan sama kucing, boleh, tidak ada masalah, tidak haram, tidak najis. Maka yang dimaksud di sini, sesungguhnya kucing tidak najis, itu maksudnya adalah sisa kucing, bukan tainya, bukan pipisnya. Kalau tainya kucing najis, pipisnya kucing najis. Tai dan pipisnya binatang itu kan dibagi dua. Pertama adalah binatang yang halalul akal, yang halal dimakan. Misalnya kambing, sapi dan sebagainya. Maka itu tainya dan pipisnya suci. Yang kedua adalah haramul akal, yang haram untuk dimakan. Maka tainya dan pipisnya najis. Kucing ini haram dimakan, maka tainya najis, pipisnya najis. Tapi kalau sisanya tidak najis,
Jadi hadis ini bicara tentang sisa, bukan tentang pipis dan tai. Kalau masalah pipis dan tai itu nanti dalil yang lain. Karena sebagian orang salah paham, dikira ini kucing tidak najis berarti totalnya, tainya tidak najis, pipisnya tidak najis. Salah paham. Karena hadis ini bicara tentang sisa-sisa atau bekas-bekas dari kucing. Kemudian hukum ini meskipun bicara tentang kucing, hirrah itu kucing, tapi ini berlaku untuk semua binatang yang mirip kucing. Bagaimana binatang yang mirip kucing? Binatang yang sering keliaran di tengah-tengah kita. Karena di sini disebutkan tawafin, yang suka berkitaran, berkeliaran. Nah, maka hukumnya sama untuk hewan-hewan yang lain. Tikus itu sering berkeliaran di tengah-tengah kita. Cicak itu sering berkeliaran di tengah-tengah kita. Coro itu sering, kecoa itu sering berkeliaran di tengah kita. Nah, maka sisa-sisa dari semua binatang-binatang itu adalah suci. Kita punya roti, kita taruh di samping kita, akan kita makan. Ternyata malah ketiduran. Bangun-bangun sudah kerwak sedikit. Kita lihat ini gigitan tikus ini. Nah, panjenengan mau buang, sayang karena rotinya masih besar. Silahkan dimakan. Sisa tikus tidak najis. Pipisnya najis, tainya najis, tapi sisanya tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena ini tawafin, yaitu sering kitaran berkeliling di tengah-tengah kita. Karena itulah dari hadis ini diambil kaidah yang sangat populer. Kaidahnya al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Kondisi yang berat menyebabkan hukum mudah muncul. Tikus ini keliaran di tengah-tengah kita. Kalau bekas-bekasnya tikus dianggap najis, itu memberatkan kita, Pak. Misalnya lantai ini dilewati tikus, kalau dianggap najis memberatkan kita. Berarti setiap hari kita harus ngepel terus. Coro kalau dianggap najis, susah kita. Berarti setiap hari kita harus ngepel bekas-bekasnya coro. Nah, maka karena berat, karena itu sering terjadi setiap hari, maka muncul hukum taisir atau hukum ringan. Ringannya bagaimana? Dibuat tidak najis oleh syariat Islam. Makanya Rasulullah bersabda, ad-dinu yusrun, agama Islam mudah, gak ada yang susah. Salah satu contohnya ini, mudahnya adalah tidak dianggap najisnya sesuatu yang sering berkitar-kitar di tengah-tengah kita. Berikutnya hadis yang ke-10, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa telah datang Arabiyun, seorang Arab desa, Arab Badui. Fabala, lalu dia kencing fi ta'ifatil masjid, di sudut masjid, yaitu Masjid Nabawi. Fazajarahum nasu, lalu para manusia menghardik dia. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melarang orang-orang dari menghardik. Falamma qada baulahu, maka tatkala dia sudah menyelesaikan pipisnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan bidanubin, dengan ember penuh, ember besar yang penuh, min ma'in, dari air, fa'uriqa, lalu dituangkan alaihi, pada pipisnya tadi. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan bahwa pipis manusia najis. Jadi manusia itu pipisnya sama dengan binatang yang haram dimakan. Pipisnya manusia, pipisnya babi, pipisnya anjing, pipisnya kucing, semuanya najis. Karena manusia juga haram dimakan. Kita makan daging manusia nggak boleh. Kita punya anak kecil usia 2 tahun misalnya, pipinya nyempluk. Wah, gian 3 bakwan enak tenan itu, nggak bisa. Dibuat bakwan, dipotong, ya haram, karena manusia dagingnya haram kita makan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa cara menyelesaikan najis yang mengenai tanah, itu caranya adalah dengan disiram air yang banyak. Jadi misalnya di halaman rumah kita ada anjing pipis di situ, gimana cara membersihkannya? Kalau kita pel, nggak mungkin, Pak. Tanah dipel gimana caranya?
Maka caranya ambil air 1 ember, diguyangkan pada tempat yang terkena pipisnya anjing tadi. Nanti akan bercampur antara yang najis dengan yang suci. Pipisnya anjing ini najis, air 1 ember ini suci, akan bercampur. Nah sekarang ketika campur antara najis dengan suci, mana yang dimenangkan? Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah air yang warid. Warid itu datang. Ini ada najis di tanah, airnya datang. Kondisi yang kedua adalah maurud, airnya yang didatangi. Ini ada air 1 ember, kemudian anjing pipis di dalam ember. Kondisi yang pertama disebut warid, airnya yang datang. Kalau airnya yang datang, maka ghalib, airnya itu mengalahkan, sehingga najisnya pipis anjing yang di tanah kalah dengan sebab air yang datang. Kondisi yang kedua, air yang didatangi najis, maka kondisinya adalah maghlub, dia kalah, sehingga air dalam ember dipipisi anjing, maka air seember najis semua. Sama-sama ya, ini pipis dan ini air 1 ember. Tapi kalau kondisinya airnya yang datang ke pipisnya, maka menang airnya. Tapi kalau kondisinya pipis yang datang ke air, maka menang pipisnya. Jelas nih? Jadi siapa yang datang, dia yang menang. Airnya datang, airnya menang. Pipisnya datang, pipisnya yang menang. Karena itu ibu-ibu yang suka nyuci baju, maka jangan salah dalam nyuci baju. Panjenengan punya mesin cuci, kemudian diisi air. Setelah diisi air, panjenengan ambil baju yang kena ompol, dimasukkan, najis semua. Kenapa? Karena airnya didatangi najis. Supaya tidak najis gimana? Masukkan dalam mesin cuci dalam kondisi tidak ada air, kosong dari air. Barang-barang najis masukkan di situ, ya kan? Setelah itu siramkan air, airnya yang menyala. Tapi insya Allah kalau mesin cucinya masih normal, ya caranya begitu, ya. Air pakaian kotor dulu yang masuk, baru kemudian airnya. Maka karena airnya yang datang, berarti airnya yang kuat. Sementara bajunya yang najis tadi didatangi oleh air, maka dia kalah. Sehingga satu alat mesin cuci tadi tidak ada najis. Karena apa? Dialah yang, airlah yang mendatangi barang yang najis. Jangan dibalik, nanti akan menjadi najis semuanya. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, orang-orang Arab Badui adalah orang-orang yang tidak paham agama rata-rata, sehingga dia kencing di masjid tidak tahu kalau masjid itu tidak boleh dikencingi. Ini Arab Badui. Kenapa Arab Badui tidak paham agama? Karena Arab Badui jarang hadir pengajian. Karena itu pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita supaya paham agama seringlah hadir dalam pengajian. Di Solo ini adalah tempat pengajian sangat banyak. Hampir semua kampung atau semua masjid ada pengajian. Saya tinggal di Mantuk, itu saya hitung masjidnya banyak sekali Pak. Semua masjid ada pengajiannya. Sehingga kalau mau pengajian di Mantuk, setiap hari dalam 1 pekan itu bisa, tinggal pindah-pindah masjid. Hari Ahad di masjid ini, hari Senin di masjid ini ada. Maka kalau di sekitar kita banyak pengajian tapi kita tidak hadir, akhirnya nanti kita seperti A'rabi, orang Arab Badui, gak paham agama, sehingga melakukan ini padahal haram, melakukan itu padahal tidak boleh. Nah, tapi kalau kita paham agama, maka insya Allah kita akan paham mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, sehingga tidak akan seperti orang Badui ini. Maka hadirilah pengajian-pengajian supaya kita paham agama. Faedah berikutnya, di sini para sahabat Nabi melihat orang kencing di masjid, maka mereka mencegah. Kenapa mereka cegah?
karena kencing di masjid kemungkaran. Sementara Rasulullah menyuruh kita mencegah dari kemungkaran. Nah, Rasulullah ketika melihat para sahabat ingin mencegah mereka, malah dilarang oleh Nabi. Kenapa ada orang nahi mungkar malah dilarang? Karena nahi mungkar yang mereka lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini badui pipis di pojok masjid. Kalau dicegah, dihardik, maka dia akan pergi dalam kondisi masih pipis, pipisnya akan tercecer di mana-mana. Tapi kalau dia dibiarkan pipis di pojok masjid, maka pipisnya hanya kumpul di pojok masjid. Karena itu jangan melakukan nahi mungkar apabila menyebabkan kemungkaran lebih besar muncul. Misalnya, panjenengan di satu kampung itu sudah biasa judi. Hampir semua orang di kampung judi semua. Yang tidak judi cuma antum saja sendiri. Ketika mereka judi, antum nahi mungkar. Nahi mungkar digolok lehernya, akhirnya mati. Maka jangan melakukan, karena kemungkaran yang lebih besar. Pakai dakwah dulu. Kalau sudah mereka paham agama, nah baru kemudian kalau sudah aman nahi mungkar. Karena terbunuhnya panjenengan itu adalah madarat yang lebih besar daripada judinya mereka. Karena itu nahi mungkar oleh para ulama disyaratkan ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, pelaku nahi mungkar harus paham hukum. Jangan sampai dia melarang sesuatu yang dianggap mungkar padahal tidak mungkar, gara-gara dia kurang paham agama. Menurut dia, dalam pandangan dia, ini mungkar ini, padahal secara hukum Islam tidak mungkar. Maka berarti dia melakukan satu kesalahan, dianggap mungkar padahal tidak mungkar. Syarat yang kedua, betul-betul terjadi kemungkaran, bukan hanya isu saja. Maka sebelum melakukan nahi mungkar, tabayyun dulu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, ternyata apa yang kita lihat tidak sesuai dengan fakta. Saya sering mencontohkan, ada orang sedang salat pakai peci, tiba-tiba ada orang datang nyaut pecinya orang salat tadi. Kita langsung nahi mungkar, jangan nyaut peci, dosa kamu. Atau langsung kita tangkap pecinya, kita kembalikan ke tempatnya orang yang salat tadi. Enggak begitu caranya. Tabayyun dulu. Pak, kenapa pecinya diambil? Bapak tadi mengatakan, itu peci saya. Dia menggosok peci saya, atau dia mencuri peci saya. Nah, sekarang dia salat pakai peci saya ambil lagi. Oh, berarti bukan kemungkaran. Nah, maka syarat pertama, melakukan nahi mungkar harus paham hukum. Kemudian dia tabayyun dulu sebelum nahi mungkar. Kemudian yang ketiga syaratnya ini tadi, jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka stop dulu nahi mungkarnya. Jangan sampai ada kemungkaran yang lebih besar muncul, karena tujuan nahi mungkar semata-mata menghentikan kemungkaran. Maka kalau justru menambah kemungkaran yang lebih besar, berarti tidak terlaksana tujuannya. Faedah terakhir, ini seandainya tidak disiram air, pipis yang ada di tanah, apakah bisa menjadi suci? Bisa menjadi suci. Caranya bagaimana? Terkena panas matahari atau terkena angin. Ini tanah terkena pipis, terkena matahari, panasnya dahsyat, akhirnya menguap atau menyublim, sehingga zatnya pipis hilang, suci. Atau terkena angin, sehingga lama-lama hilang zatnya pipis, suci. Tetapi kenapa Rasulullah memakai air? Rasulullah memakai air supaya sucinya segera terjadi. Karena kalau menunggu matahari ini mungkin perlu berhari-hari. Menunggu angin mungkin menunggu berhari-hari. Tapi kalau pakai air, maka sekali dituangkan sudah langsung suci saat itu. Jadi air di sini bukan syarat sucinya tanah yang terkena najis, tetapi untuk mempercepat proses pensucian. Apa dalilnya bahwasanya tidak harus pakai air? Ini dalilnya saya tampilkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya.
juga diriwayatkan oleh Bukhari saja deh. Kanatil kilab adalah anjing-anjing tabulu, biasanya pipis, watukbil dan keluar masuk fil masjid, di Masjid Nabawi di masa Nabi SAW. Lalu para sahabat tidak ada yang menuangkan air pada bekasnya anjing tadi, bekasnya pipis nggak dituang air. Kenapa? Karena dibiarkan sudah bisa suci. Itu dulu di awal Islam ketika anjing masih banyak di kota Madinah. Nah, habis itu banyak yang masuk Islam, ya tentunya sudah tidak banyak yang memelihara anjing lagi. Berikutnya hadis yang ke-11, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana, dihalalkan untuk kita umat Islam, maitatani, dua bangkai, wa damani, dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai, maka yang pertama adalah al-jarad, bangkai belalang. Yang kedua adalah al-hut, bangkai ikan. Wa ammad daman, adapun dua darah, maka yang pertama adalah al-kabid, hati. Yang kedua adalah al-tihal, limpa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini dhaif. Apa kedhaifan hadis ini? Kedhaifannya adalah sebenarnya ini bukan sabda Rasulullah, tetapi ini adalah perkataan Ibnu Umar. Jadi yang benar itu gimana? Yang benar adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah dihalalkan kepada kami dua darah dan dua bangkai. Yang ngomong Ibnu Umar, bukan Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang ngomong bukan Nabi tapi Ibnu Umar, bisa tidak dijadikan dalil? Dalam hal ini bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena kata-kata uhillat lana, dihalalkan bagi kami, itu maksudnya Rasulullah menghalalkan bagi kami. Jadi para sahabat kalau mengatakan kami disuruh, itu maksudnya disuruh Nabi. Para sahabat kalau mengatakan kami dilarang, itu maksudnya dilarang Nabi. Para sahabat mengatakan kami dihalalkan, artinya apa? Dihalalkan oleh Nabi. Berarti yang menghalalkan ini siapa? Nabi. Tidak mungkin ini pendapat pribadi Ibnu Umar. Menurut saya ini halal, ini haram. Tidak mungkin. Karena halal haram itu tidak bisa pakai pendapat pribadi, harus pakai dalil. Dalil Quran boleh, dalil hadis Nabi boleh, dalil kesepakatan ulama boleh. Tapi kalau pendapat pribadi nggak bisa. Menurut saya kopi itu haram karena anak saya minum kopi nggak bisa tidur. Nah itu nggak bisa. Itu pendapat pribadi kamu. Anakmu nggak bisa tidur, anak saya habis minum kopi turu angler. Nah maka nggak bisa ditetapkan hukum dengan pendapat seperti itu, nggak bisa. Karena itu ringkasnya hadis ini meskipun dhaif, tetapi isinya sahih, bisa dipakai. Karena meskipun ini hanya perkataan Ibnu Umar, tetapi sumbernya pasti dari Rasulullah SAW. Dua bangkai halal, satu belalang. Maka kalau kita nemu belalang sudah mati, silahkan diambil digoreng, halal. Kalau kita nemu ayam mati digoreng, haram. Sama-sama bangkai, tapi satunya halal, satunya haram. Kenapa? Karena ketentuan halal haram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan juga begitu. Kita mancing ikan, nggak dapat. Tiba-tiba ada ikan mengapung lewat. Nah, sudah, daripada pulang tangan kosong, maka ikan yang sudah mati yang mengapung ini kita ambil. Kemudian digoreng di rumah. Gimana? Halal. Ya. Banjir datang, kemudian di tengah jalan itu ada lele-lele bergelimpangan. Kemudian mati karena kekurangan air. Nah, kita ambil lelenya digoreng, halal. Hati ini asalnya adalah darah. Limpa asalnya juga adalah darah, tetapi dibuat halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus darah yang haram yang bagaimana? Yang tertumpah. Ketika kita menyembelih, kemudian ada darah tertumpah, itu yang haram. 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila waqa'a dzubabu, jatuhlah lalat itu, fi syarabi ahadikum, pada minuman salah satu kalian, falyaghmishu, hendaklah dia mengambleskan atau mencelupkan seluruh tubuhnya lalat pada minuman.
Tsummal yanzihu, kemudian adalah dia mengambil lalat tadi, dibuang. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya fi ahadi janahaihi, pada salah satu dari dua sayapnya lalat, da'an, ada penyakit, yaitu yang sayap kiri. Wa fil akhari, dan pada sayap yang satunya, syifaan, ada kesembuhan, yaitu yang sayap kanan. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, dan Abu Dawud menambahkan wa innahu, dan sesungguhnya si lalat yattaqi bi janahihi, dia itu menjaga dirinya dengan sayapnya yang mengandung penyakit, alias dia kalau tercelup di dalam air pasti dia dahulukan sayap kirinya. Berarti lalat kalau tercelupkan di dalam teh milik kita, kemudian langsung kita ambil lalat tadi, maka dalam teh tadi ada penyakit. Tapi kalau kita ambleskan dulu seluruh tubuhnya lalat, maka akan tercampur antara penyakit dengan penawarnya, menang penawarnya. Inilah rahasia kenapa kita disuruh untuk yaghmishu, untuk mencelupkan seluruh tubuhnya lalat. Karena kalau tidak kita celupkan, yang tersisa di air tadi hanya penyakitnya. Tapi kalau kita celupkan, maka yang tersisa di situ penyakitnya plus penawarnya dan menang penawarnya. Jelas sih? Dan ini tidak boleh disengaja. Kita sengaja mengundang lalat, silahkan lalat masuk ke teh saya. Bukan. Ini bukan idza auqa'a. Bukan ketika seseorang memasukkan lalat, bukan. Tapi idza waqa'a, apabila lalatnya masuk, berarti nggak disengaja. Maka sungguh bodoh dulu pada saat musim Covid, ada video tersebar, katanya seorang kafir Kristen mengatakan bahwasanya Covid ini sudah kita temukan obatnya. Obatnya apa? Silahkan undang lalat pada satu tempat. Kalau sudah lalatnya masuk, maka dikocok-kocok sehingga campur aduk antara lalat satu dengan yang lainnya dalam satu minuman. Setelah itu lalatnya silahkan disaring, dibuang, minumannya silahkan diminum. Ini obat Covid katanya. Ini ngawur. Ini hadis tidak bicara tentang orang memasukkan lalat, tetapi bicara tentang kalau ada lalat masuk. Masuk dengan memasukkan berbeda. Kita punya teh, kita masukkan lalat padanya, ini neko-neko namanya. Lalat itu kotor, malah kamu masukkan pada teh yang bersih. Tapi kalau tehnya kemasukan lalat, nah ini perlu solusi. Kita punya teh yang bersih dimasuki oleh lalat yang kotor. Solusinya gimana ya Rasulullah? Beliau kasih solusi. Solusinya celupkan semuanya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini termasuk mukjizat. Kenapa termasuk mukjizat? Karena Rasulullah tidak pernah belajar ilmu kelalatan, tetapi beliau paham. Beliau tidak pernah sekolah di luar negeri untuk belajar ilmu masalah lalat. Beliau tinggalnya di Mekah, nggak keluar ke mana-mana untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini. Tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ini mukjizat. Faedah yang kedua, kata-kata adzubab itu artinya adalah lalat, tapi bisa juga maksudnya segala hewan kecil yang seperti lalat. Kalau arti asalnya dzubab itu memang lalat, maksudnya untuk keseharian, bahasa keseharian, dzubab itu artinya lalat. Tapi semua hewan-hewan kecil yang mirip lalat itu bisa disebut dzubab. Karena itu hadis ini pun juga bisa kita praktekkan untuk hewan-hewan kecil yang seperti lalat. Dia bukan lalat, tapi dia kecil, terbang-terbang. Kemudian masuk dalam minuman kita, sama, celupkan, kemudian buang. Saya tampilkan kata-kata dzubab yang artinya adalah semua hewan kecil yang seperti lalat. Ini sabda Rasulullah, beliau mengatakan adzubab kulluhu finnar. Dzubab semuanya akan masuk neraka, illan nahl, kecuali lebah. Nah, berarti semua yang seperti lalat itu disebut dzubab, termasuk lebah ini termasuk dzubab karena seperti lalat.
kecil terbang kemana-mana. Nyamuk ya, itu juga seperti lalat. Semuanya masuk neraka kecuali lebah. Masuk neraka untuk apa? Bukan untuk disiksa, tapi untuk menyiksa. Maka lalat akan berada di neraka untuk menyiksa orang-orang kafir. Nyamuk akan berada di neraka untuk menyiksa, menggigit orang-orang kafir. Nah mungkin nyamuknya sudah tidak kecil-kecil lagi, tapi gede-gede, sehingga nyamuk raksasa. Lalatnya juga begitu, lalat raksasa mungkin ya, karena orang-orang kafir itu akan disiksa dengan lalat dan nyamuk tersebut. Nah, sehingga zahirnya wallahu a'lam itu adalah lalat-lalat yang sudah berubah bentuknya menjadi besar-besar karena untuk menyiksa. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-13, wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a, apa yang dipotong, minal bahimah, dari binatang, wa hiya hayyah, dalam kondisi masih hidup, fa huwa mayyit, maka potongan tadi adalah bangkai. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan olehnya, dan ini adalah lafalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau pengen makan daging onta, itu caranya memotong punuknya onta. Tapi ontanya nggak disembelih. Kenapa? Karena kalau ontanya disembelih, mereka kehilangan onta. Tapi kalau punuknya dipotong, maka mereka bisa makan daging onta tanpa mematikan onta. Dan nanti punuk yang dipotong tadi akan tumbuh lagi. Jadi punuk itu seperti kuku. Kuku ini kalau kita potong akan muncul lagi. Nah, punuk onta juga begitu. Dipotong nanti akan tumbuh lagi. Nah, oleh Rasulullah kemudian dilarang, apapun yang dipotong dari binatang hidup maka hukumnya adalah bangkai. Potongannya tadi bangkai haram. Ini hukum ini selain untuk menunjukkan haram, juga untuk tujuan supaya tidak menyiksa binatang. Kasihan kan Pak onta, Pak. Onta enak-enak dia merumput, tiba-tiba dipotong itu punuknya. Kasihan, berdarah-darah. Dipotong itu ya sakit. Hanya ontanya nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa nangis, tapi sebenarnya dia merasa sakit. Maka ini penyiksaan, nggak boleh. Kalau di Indonesia mungkin contohnya bukan onta, karena onta susah carinya ya. Misalnya sapi dipotong buntutnya, buat apa? Sop buntut sapi. Nah, tapi saya nggak tahu buntutnya ini bisa muncul lagi tidak, nggak tahu saya. Kalau punuk bisa ya, kalau buntut nggak tahu. Nah, seandainya ada orang melakukan itu, ini sapi saya ini hebat ini. Ini kalau buntutnya dipotong nanti akan muncul lagi. Nah, akhirnya dia kalau ada tamu datang dipotongkan buntut sapi, dia masak sop buntut sapi. Haram. Satu, haram. Dua, penyiksaan terhadap binatang. Maka kesalahannya dua, kesalahan memakan yang haram dan kesalahan menyiksa binatang. Karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya binatang pun harus kita kasih sayangi. Rasulullah bersabda tentang mengasihi sayangi binatang. Wasyatu, seekor kambing itu, in rahimtaha, kalau kamu kasih sayang kepadanya, yarhamkillah, maka Allah pun juga akan kasih sayang kepada kamu. Hadis riwayat Tabarani. Ini sabda Nabi kepada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya melihat kambing disembelih, itu hati saya merasa sayang, kasihan. Kan menyembelih kambing ini kan sunnah hari raya Idul Adha. Tapi kata sahabat Nabi ini, kalau saya melihat kambing disembelih itu kok hati saya kasihan. Maka Rasulullah menjawab, kalau ada kambing disembelih kamu kasihani, maka Allah pun juga mengasihani kamu. Artinya kasihan yang ada dalam hatinya itu tidak salah, gak ada masalah. Yang penting tetap disembelih. Ini sudah jam 17.50, kira-kira 4 menit lagi adzan maghrib. Maka kita cukupkan sampai di sini.
kita gunakan sisa waktu yang ada untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjelang buka puasa doanya mustajab insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum bi ruhin minka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.